aparat penegak hukum dari hulu ke hilir tidak boleh melakukan penyalahgunaan kekuasaan atas nama hukum, atas nama keadilan. Ya, saya setuju, bagus. Karena itu dulu inisiatif DPR dengan keliru inisiatif DPR. Ya memang saat itu inisiatif DPR direvisi. Tapi saya tidak melakukan. Kepada yang terhormat Pak Joko Widodo, Presiden ke-7 RI, mohon tidak mencari muka pada isu Undang-Undang KPK yang nyata-nyata dirubah pada masa beliau, yaitu tahun 2019. Belum ada kita bahas. Tapi itu jadi pembahasan Mas bertemu dengan Pak Prabowo waktu itu, Pak Abraham Samad. Nggak ada. Tidak ada membahas sama sekali mengenai itu. Tapi ada keinginan dari pemerintah untuk segera membahas itu nggak Mas? Tidak ada. Tidak ada. Artinya belum ada rencana buat revisi? Belum. Disiarkan langsung dari Studio 2 CNN Indonesia. Inilah Head to Head with Elvira. Selamat malam. Pernyataan Presiden ke-7 Jokowi yang menyetujui pengembalian Undang-Undang KPK yang lama memantik reaksi publik. Apalagi Jokowi sebut revisi Undang-Undang KPK merupakan inisiatif DPR kala itu dan ia tidak ikut menandatangani ketika menjabat pada tahun 2019. Betulkah Jokowi tidak ikut terlibat dalam revisi Undang-Undang KPK? Apa kemudian langkah strategis ke depan yang bisa dilakukan untuk memperkuat lembaga anti rasuah KPK dan upaya pemberantasan korupsi di tanah air? Untuk membahasnya sudah hadir bersama kami. Saya undang yang pertama Wakil Ketua KPK periode 2015-2019, Laude M. Syarif. Selamat malam Bang Laude. Apa kabar Bang? Silakan Bang Laude. Dan juga saya undang politikus PDIP Ferdinand Huta Hayan. Selamat malam Bang Ferdinand. Siap Bang? Silakan. Dan juga sudah hadir bersama kami politikus PSI Ade Armando. Bang Ade, selamat malam. Apa kabar Bang? Baik, alhamdulillah. Silakan Bang Ade. Ya. Dan juga saya undang Sekjen Projo Freddy Damanik. Bang Freddy, selamat malam. Beda tampilannya malam ini. Silakan Pak Freddy. Dan juga di sebelah kanan kami sudah hadir pakar hukum tata negara Ferry Amsari. Udah Ferry, selamat malam. Dan juga pengamat politik Adi Praitno di sebelah kiri kita. Selamat malam Mas Adi Prait. Dan juga terima kasih untuk teman-teman dari Universitas Bina Nusantara jurusan Ilmu Komunikasi yang sudah hadir di sini malam hari ini. Terima kasih ya teman-teman sudah hadir bersama kami. Menjadi polemik kemudian siapa yang merevisi Undang-Undang KPK, siapa yang bertanggung jawab dan apakah ada yang cuci tangan? Saya ke PDIP terlebih dahulu. Karena yang disebut adalah ini inisiatif DPR. Ya. Ada beberapa nama yang mengusulkan saat itu adalah politikus PDIP. Jadi yang benar versi PDIP atau versinya Pak Jokowi? Silakan. Ini kan masyarakat sekarang disuguhi dua informasi ya, yang satu pihak menyatakan tidak terlibat dan PD Perjuangan menyatakan bahwa semua ini adalah Jokowi. Kalau kita mengumpulkan pasal-pasal informasi yang ada di tengah publik, pertama kita harus juga mendengar kesaksian Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto yang menyatakan pada saat proses upaya revisi Undang-Undang KPK itu bahwa Jokowi mengutus seorang menteri bertemu dengan beliau dan di sana pembicaraan itu videonya kan sudah beredar juga di media sosial, video pengakuan dari Mas Hasto tersebut itu salah satu video yang disimpan waktu itu dibawa oleh Bukoni sampai ke Rusia untuk diamankan di sana. Dan itu pengakuan Mas Hasto yang beliau menyatakan bahwa Jokowi melakukan upaya perubahan dan revisi Undang-Undang KPK itu tujuannya karena pada 2019 pasca Pilpres itu menjelang Pilkada, putra dan menantu beliau akan maju dalam kontestasi Pilkada. Jadi tujuannya
untuk mengamankan supaya jangan sampai nanti mereka-mereka itu terlibat dalam kasus gratifikasi atau suap. Itu yang salah satu poin yang disampaikan oleh Sekjen PD Perjuangan, sehingga dari situ kita melihat bahwa memang inisiatif dari ini semua adalah Presiden pada saat itu. Meskipun belakangan Pak Jokowi menyatakan tidak terlibat dan tidak menandatangani. Publik juga sudah melihat surat yang beredar yang ditandatangani oleh Presiden Jokowi waktu itu pada bulan September. Persetujuan beliau mengirimkan wakil pemerintah membahas undang-undang ini di DPR. Artinya kalau Presiden sudah mengirimkan surat yang mewakili pemerintah untuk membahas revisi tersebut, berarti Presiden dan pemerintah yang dipimpinnya setuju melakukan revisi. Jadi kalau Pak Jokowi menyatakan tidak terlibat, tidak setuju dan tidak menandatangan, saya pikir itu hanya sebuah gerakan buang badan, cuci tangan, supaya isu tentang pemberantasan korupsi memang yang digandrungi oleh masyarakat itu terlihat Jokowi menjadi seorang pahlawan. Padahal kalau kita mengumpulkan semua informasi yang ada bahwa Jokowi adalah aktor di balik itu. Dan kita juga melihat situasi di KPK pada 2019 tersebut ketika undang-undang itu kemudian disahkan oleh DPR RI diketok palu, di mana diketok palu itu artinya telah bersepakat pemerintah dan DPR dan legislatif sesuai konstitusi. Karena kalau pemerintah waktu itu tidak bersetuju, maka tidak akan ada lanjutan pembahasan. Dan kalau memang Jokowi tidak setuju, seharusnya beliau tidak mengirimkan surat yang mewakili pemerintah, harusnya yang dikirimkan surat itu. Karena kalau kita baca surat itu kan merujuk kepada surat pimpinan DPR nomor sekian. Maka Presiden mengirimkan wakil. Kalau memang Jokowi dan pemerintahannya pada saat itu tidak bersetuju, maka yang dikirimkan itu harusnya surat penolakan. Saya atas nama Presiden Republik Indonesia, pemerintah menyatakan tidak bersedia atau menolak revisi. Tapi kan beliau mengirimkan surat mengutus wakil untuk membahas revisi tersebut. Artinya kesimpulan kita dari semua itu, ya Jokowi memang bersetuju dan terlibat dalam proses itu. Dan pada saat terjadi keributan di KPK, ramai di KPK waktu itu, beliau ada di sana, Jokowi kan datang juga bersama Pak Mahfud dan waktu itu menjanjikan sebuah solusi Perpu. Pertanyaannya mengapa sampai hari ini Perpu itu tidak terbit padahal Jokowi sudah sampai lengser dari kursinya Presiden. Tahan di situ dulu. Artinya nanti kita akan bahas main drama dalam hal ini. Oke, baik. Banyak sekali tadi disampaikan satu-satu, saya tertarik apakah kemudian ada kaitannya dengan pencalonan anak Pak Jokowi. Saya ke Anda, ini ada kaitannya atau seperti apa? Kan membersamai Pak Jokowi cukup lama sebagai relawan juga, Bang. Ya, jadi terima kasih. Indikatornya katakanlah Pak Jokowi, memang secara konstitusi nanti Bung Ferry menjelaskan benar yang dikatakan, memang DPR nggak mungkin sendiri, emang nggak bisa. Nah, tapi kan faktanya adalah 2015 Pak Jokowi menolak dilakukan revisi Undang-Undang KPK, terus sampai 2016, 17, bahkan 2015 itu kita sama-sama ingat betul cicak buaya, ya. Kalau memang Pak Jokowi pengen melakukan pelemahan terhadap KPK melalui revisi itu, dia bisa numpang seharusnya di situ, karena DPR saat itu tanda kutip dilecehkan karena dia telah mengirimkan calon Kapolri, tetapi atas itu dari KPK batal kan begitu. Tetapi faktanya 2015, 16, 17 Pak Jokowi tolak revisi itu, banyak sekali jejak digital untuk itu. Kemudian 2019, ya Pak Jokowi akhirnya bahasa saya melakukan kompromi politik untuk itu karena terus ditekan. Ya, Pak Jokowi statementnya itu kan beliau hanya mengatakan bahwa revisi itu atas inisiatif DPR. Di mana yang salah di situ? Betul itu inisiatif DPR. Ya, kemudian beliau menambahkan setuju mengembalikan kalau memang itu untuk penguatan KPK, beliau setuju. Kan itu hanya merespon dari ya statement yang disampaikan oleh mantan ketua KPK juga Abraham Samad ketika ditanya KPK, kan hanya sebatas itu sebetulnya. Nah, kita kembali ke revisi Undang-Undang KPK, ya. Apa indikatornya dengan revisi itu KPK dilemahkan, kan begitu? Ya, apakah OTT semakin berkurang, apakah tersangka semakin sedikit, atau memang hanya persepsi politik? Ya, kalau saya katakan tadi
kompromi politik. Nah, ini coba ya. Oke. Kalau kita mau lihat nih, draft awal inisiatif DPR pelemahan total nih. Ini data dari Bang Freddy ya? Ya, kita ini dari tampilkan saya. ya? Penyadapan harus izin dari pihak eksternal, pengadilan negeri. Komprominya yang jadi undang-undang KPK cukup izin dari Dewas. Diselamatkan menjaga kerahasiaan operasi agar tidak bocor ke instansi. Sumber penyidik. Kalau draft inisiatif DPR, penyidik KPK hanya boleh berasal dari Polri dan Kejaksaan. Komprominya KPK, ini dari Pak Jokowi, KPK tetap boleh memiliki penyidik mandiri, pegawai KPK yang diangkat menjadi penyidik. Ya, diselamatkan menjaga independensi SDM KPK agar tidak bergantung pada instansi luar. Kewenangan penuntutan, ya, yang tadinya DPR harus Jaksa Agung, persetujuan Jaksa Agung. Nah, komprominya kewenangan penuntutan tetap mandiri di KPK sesuai sistem yang ada. Diselamatkan mencegah intervensi politik dari lembaga penegak hukum lain dan perkara yang sedang berjalan. Pengelolaan LKPN, ya, DPR minta itu ditarik ke instansi lain. Ya, dari Pak Jokowi pengelolaan LKPN tetap di bawah KPK sampai saat ini. Ya, diselamatkan mempertahankan fungsi pencegahan korupsi. Ya, Dewan Pengawas, DPR minta dipilih sepenuhnya oleh DPR. Ya, potensi muatan politik sangat tinggi. Nah, komprominya dipilih melalui pansel. Oke. Sampai saat ini memastikan Dewas diisi oleh tokoh yang punya integritas. Artinya apa? Yang disampaikan oleh Pak Jokowi saat itu memang berbeda dengan apa yang disampaikan oleh itu sudah DPR. Disampaikan Pak Jokowi di saat penolakan itu. Oke. Ya, dan konsisten itu. Ya, Budi siapa itu mantan jubirnya dia juga sudah menyampaikan itu. Yang mau, tapi demi stabilitas politik, Pak Jokowi melakukan kompromi politik. Ya, kita realistis saja. Kalau enggak ini Pak Jokowi masih harus memimpin 5 tahun ke depan. Ya, tapi faktanya silakan. Mari kita bermain indikator. Apakah dengan revisi undang-undang KPK itu, ya, KPK dilemahkan? Kan begitu. Baik, pertanyaan saya tadi Bang Freddy, apakah kemudian ini ada kaitannya dengan rencana pencalonan anak Pak Jokowi? Sama, mohon maaf. Itu hanya framing yang tidak berdasar sama sekali. Ya, tadi saya bercanda sama Mas Adi, ya. Mas, kenapa sih media lebih tertarik membahas korupsi di zaman Pak Jokowi daripada kita memberikan kritik usul-usulan di zaman pemerintahan ini? Oke, kita akan bahas itu, tapi pertanyaan saya tadi karena kita ingin klarifikasi, ada tudingan seperti itu dari PDIP. Omong kosong. Omong kosong. Omong kosong. Faktanya sekarang apa sih yang silakan saja, toh kewenangan KPK melalui direvisi ini untuk penangkapan tidak hilang, untuk OTT tidak hilang, untuk penuntutan tidak hilang. Ya, banyak menteri yang ditangkap, ya, banyak kepala daerah yang ditangkap, kan begitu. Jadi coba apa kaitannya? Apa kaitannya? Kalau memang teman-teman bisa membuktikan, di sini yang terhormat ada Pak Laude, ya, pernah tidak Pak Jokowi melakukan kalau memang dia harusnya intervensi aja ke KPK, kan begitu. Langsung Pernah dijawab Bang Laude ya. Gitu loh. Apakah pernah ada intervensi yang itu baru dilakukan pelemahan ketika menjabat sebagai presiden? Ya, yang saya tahu satu kali misalnya, yang itu sudah dibicarakan oleh Pak Agus Raharjo seperti itu. Kelembaganya Pak? Panjang sih ceritanya, tetapi maksudnya ya nggak usah. Tapi bahwa pernah. Pernah seperti itu. Kelembagaannya kalau misalnya mau apa ukurannya gitu kan, ukurannya jelas sekali. Pada waktu saya di KPK 2019, Corruption Perception Index kita paling tinggi selama sejarah Indonesia, 40. Kita punya datanya, bisa ditampilkan di plasma ya, tahun 2019. 40 setelah itu. Ketika diubah undang-undang KPK, dia drop menjadi 37. Hari ini berapa? 34. Jadi Pak Jokowi dia mulai dengan berapa itu? Dia mulai dari tahun waktu itu dari 37. 34 Pak. Ya 34 pertama ya, periode pertama. Habis 37 periode habis itu sampai 40. Jadi dalam periode keduanya itu kontribusi Pak Jokowi tiada sama sekali. Zero. Karena setelah itu. Sekarang menjadi apa? Dia kembali menjadi 34. Jadi kontribusi Pak Jokowi ditambah dengan Pak Prabowo yang sekarang, itu betul-betul kembali ke lebih 10 tahun yang lalu. Angka 40 itu tidak ada kontribusi kepemimpinan seorang Pak Jokowi menurut Anda? Ya ada waktu periode pertama. Sebelum, itu makanya dia mau pengen nanya. Sebelum dia mengubah undang-undang KPK. Setelah diubah, dia langsung drop.
Itu pertama. Itu indikatornya Itu ya? salah satu Oke. indikator dan Dijawab nggak bisa tadi ya. dibantah. Mau jungkir balik pun itu nggak bisa dibantah. Boleh saya potong, Pak? Ya, Tunggu nggak usah sebentar. dulu. Nomor 2, menempatkan orang komisioner yang bermasalah. Itu disetujui Pak Jokowi itu. Firly menjadi apa? Akhirnya menjadi tersangka. Lili Pintauli Siregar menjadi dikeluarin. Semua yang bermasalah. Saya yang bawa sendiri itu. Rekam jejaknya. Pak, tolong ini Firly jangan. Karena apa? Karena pada waktu kami dia sudah melanggar etik 2 kali. Sampai dia harus dikembalikan ke Polri. Kita bawa ke Seknek gitu. Dipilih juga. Mungkin kamu tidak tahu itu. Saya bawa semuanya, termasuk lampir dari PHK, termasuk Lili. Ini orang-orang yang bermasalah. Berarti sudah dideteksi dari awal, sudah masuk radar. Sudah diberitahu. Apalagi soal Tapi tutup Firly. mata waktu itu sana. Ya waktu itu terus terang sampai saya masih ingat waktu itu saya mau ketemu Pak Pratik, nggak bisa ketemu, akhirnya ketemu Pak Muldoko. Pergi Pak KSP waktu Muldoko, itu ya? Hah? Pak Muldoko, KSP ya, KSP waktu Staf itu. Kepresidenan. Tolong ini ada catatan terakhir yang hari ini baru kita dapat soal pimpinan KPK ini. Saya pergi ke sana, suratnya sudah dikirim ke DPR, nggak bisa lagi. Jadi banyak sekali sebenarnya yang di dalam itu dan saya yakin itu betul-betul dirancang ingin dilemahkan KPK itu. Itu sudah dirancang. Dan kebetulan mengapa itu saya paling tidak suka ke Pak Jokowi itu gara-gara 2 hal. Selalu dia tidak mau bertanggung jawab. Dia lemparkan tanggung jawab itu ke orang lain. Bukan cuma undang-undang KPK, undang-undang CK juga seperti itu. Saya masih ingat ketika undang-undang CK waktu itu sudah selesai diketok. Kami civil society itu kebetulan saya yang pimpin dibawa ke istana. Saya masih ingat didampingi oleh Pak Aludohong waktu itu. Ketika dia ngomongin, nanti tolong diperbaiki ini Pak Laude. Ini kan usul DPR ini. Tapi nanti insya Allah ini kita akan perbaiki di peraturan pemerintahnya agar tidak terlalu damaging, tidak terlalu merusak. Itu ceritanya ya. Oke, habis itu apa? Sebagai saya nih, adik-adik ini, saya kumpulin rapat bagaimana kita perbaiki ini. Cuma 3 minggu setelah itu keluar PP-nya semua rembengan. Jadi yang mulia Bapak Jokowi itu begitu terus. Dia tidak mau menerima tanggung jawab. Suka sekali melempar tanggung jawab itu kepada orang lain. Okay. Oh saya nggak tahu. Okay. Sering sekali tuh. You can check it. Di mana saja. Oke, baik. Terima kasih. Saya ke Bang Ade dulu sebelum ke Anda. Nggak, Ingin masih merespon. Berhubungan data tadi. Oke. Kalau coba ditunjukin lagi, Pak Laude salah baca tadi. Apa yang berbeda datanya? Boleh ditampilkan lagi di plasma 2019 itu Iya. adalah yang tertinggi 40. Di zaman, oke turun Pak. Oke, turun. Tapi penutupan itu terakhir 37. Pak tadi kan menzirokan. Tapi faktanya 2014 dia 34. Ya Setelah dia lengser, 37. Jadi kamu lihat itu 34. Ya, saya tahu, saya hafal persis. Iya, tadi itu. kan dizirokan. Nah, saya hanya klarifikasi. Dan itu di zaman Pak Jokowi, oke, katakanlah sebelum revisi 40. Tapi dia 40 direvisi dia langsung turun 37. Iya, Ya tetapi itu, naik itu kembali Pak. kenyataan. Naik 1 poin. Makanya saya katakan apakah benar gara-gara itu indikatornya? Itu 37. Kemudian saya tanggapi misalnya masalah Firly, ya, Pintauli dan yang lain-lain. Bukankah itu prestasi dari revisi itu Dewan Pengawas? Iya dong. Gimana? Maksudnya gimana nih? Bantu Hadirnya kami untuk Dewan memahami. Pengawas, Hadirnya Dewan Pengawas justru membongkar borok-borok di KPK. Tidak perlu Dewan Pengawas. Tadi yang disampaikan oleh Bang Laude. Ada screening awal, deteksi awal, sebenarnya informasi sudah disampaikan ke pihak istana. Kan itu sudah melanggar etik di zaman kami berapa kali. Gimana sih caranya? Pernah berproses tidak Pak? Ya sudah diproses. Ketika dalam proses, zaman Dewan Pengawas. Ya, dengar. Ketika proses internal untuk sidang etik, tiba-tiba dia langsung ditarik ke Mabes Polri kembali. Jadi bisa nggak kamu memproses? Waktu masih direktur di sana, ya, belum menjadi dia masih deputi. Iya, masih deputi. Kamu nggak tahu itu deh. Kamu nggak tahu. Saya tahu itu. Tetapi Bapak sendiri tadi sudah menjawab. Bapak sampaikan itu. Ini kan pansel Pak. Ya pansel. Tapi kita pansel itu kan sampai sudah terpilih. Bermasalah, tapi presiden tetap memilih. Dengar ya, terpilih 10 orang.
ketika 10 orang itu kita ragu, oh gimana ini? Ya. Ada beberapa orang yang berbahaya di dalam ini yang tidak. Dilaporlah ke presiden. Pergilah kami melaporkan, termasuk catatan dari kan KPK itu ditanyain sebenarnya. Iya. Siapa yang ada laporannya? Kalau ini bukan lagi ada laporan, ini betul-betul ada dokumentasi yang banyak tentang Firly. Tapi ya dipaksakan jadi ketua. Dan kemudian? Ya. Dan kemudian akhirnya terbukti. Pak Jokowi yang menunjuk jadi ketua, Pak. Pak Jokowi yang milih. KPK beliau ini, fraksi beliau ini yang paling. Ini Bung itu fakta. Bung Freddy Damanik. Itu fakta. Gini, saya jelaskan prosesnya. Tadi saya sampaikan. Kasihan Itu DPR semua. Enggak, kasihan Bung Freddy Damanik bicara tapi tidak mengetahui apa yang dimaksud. Saya paham. Ini yang dijelaskan pada masa proses seleksi Pak Firly dan Bu Lili itu Pintauli sudah dilaporkan oleh KPK ke Presiden supaya tidak dipilih menjadi calon pimpinan. Tetapi Presiden tetap memilih dan mengusulkan ke DPR, diproses oleh DPR. Kan begitu. Harusnya harapannya KPK waktu itu Pak Presiden jangan lagi memilih Pak Firly dan Bu Lili. Sebetulnya beliau itu yang sendiri disampaikan. menjawab tadi itu sudah telat, udah dikirim ke DPR. Sebelumnya sudah disampaikan tetapi tidak direspon. Gitu loh. Sudah disampaikan tapi tidak direspon. Jadi ini ada beberapa kali kayak menyampaikan. Bukan Satu sekali. pertama itu adalah Pansel meminta forum resmi kan, kirimkan. Kita semualah catatan Firly selama menjadi deputi itu kami masukin. Beberapa hari kemudian, ada lagi laporan, kan pernah jadi Polda, jadi Kapolda. Kaget lagi kita. Akhirnya sampai itu yang ketiga sudah telat itu katanya, sudah kirim ke DPR. Jadi maksudnya begini. Kami punya niat baik untuk menjaga KPK itu agar diisi oleh orang-orang yang tidak bermasalah. Nah, tapi karena pemerintah mau tetap juga memberikan memilih orang bermasalah. Oke. Jadi ya. Baik. Oke, nanti kita akan bahas lagi apakah kemudian dengan tidak menandatangani saat itu artinya tidak terlibat atau seperti apa. Nanti kita tanya. Udah Ferry, usai jeda tetap bersama kami di Head to Head.